Bumi yang kita pijaki sekarang ini usianya sudah berumur miliaran tahun. Sampai pada akhirnya bumi ini dihuni oleh manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Menurut ahli tafsir, sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan, bumi ini sudah diisi oleh makhluk yang bernama Tabirun Nasar. Tabirun Nasar adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi bumi. Lantas, sejenis apakah makhluk yang bernama Tabirun Nasar ini dan bagaimana bentuknya? Mari kita simak video ini sampai dengan selesai. Nabi Adam memang sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi ini karena memakan buah yang terlarang. Menurut ahli tafsir, saat bumi ini berusia 8.000 tahun, keadaannya masih kosong dan banyak biji-bijian seperti biji sawi putih. Kemudian Allah menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Menurut sebuah riwayat, ketika Allah menurunkan Tabirun Nasar ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Tabirun Nasar yang berbunyi, "Wahai Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu sampai habis. Apabila biji sawi itu telah habis, engkau akan kumatikan." Hal ini diperkuat oleh perkataan para ahli yang meyakini bahwa di saat bumi berusia 8.000 tahun dan keadaannya masih kosong, saat itu sudah banyak biji sawi putih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas dengan nama Tabirun Nasar. Maka pada saat itu unggas Tabirun Nasar memakan biji sawi tersebut. Namun uniknya, pola dan jangka waktu yang berbeda. Pertama, Tabirun Nasar memakan biji sawi 1 butir per hari. Kemudian semakin menipis, ia memakannya 1 biji per bulan. Karena takut akan kematian, sampai-sampai ia memakannya 1 biji 1 tahun. Meskipun ia memakannya hanya 1 tahun sekali, pastilah biji sawi itu tetap akan habis dan akhirnya unggas Tabirun Nasar pun mati sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Setelah kematian Tabirun Nasar tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain untuk menghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya diciptakan langsung oleh Allah. Apabila ada seorang yang meninggal, maka Allah ganti dengan 1 laki-laki lain untuk mengisi bumi. Masing-masing dari mereka itu berusia 70.000 tahun. Kabarnya 1 tahun pada masa itu sama dengan 1.000 tahun pada masa sekarang. Tatkala 70 orang laki-laki itu meninggal, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin untuk mengisi kekosongan bumi. Sebagian dari mereka mempunyai bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Lalu Allah mengutus 1 orang di antara mereka untuk mengajarkan ilmu dan beriman kepada Allah. Namun golongan jin ini tidak mau menerima dan mendustakan ajaran tersebut, dan Allah pun mematikan jin tersebut. Setelah Allah menciptakan Tabirun Nasar dan jin untuk mengisi kekosongan bumi, dan Allah kemudian mematikannya, selanjutnya Allah hadirkan makhluk yang berpasangan dan wujudnya seperti binatang yang keluar dari neraka. Kemudian lahirlah dari pasangan tersebut seorang anak yang diberi nama Azazil. Setelah cukup besar, Azazil melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1.000 tahun lamanya. Kemudian Allah mengangkat Azazil ke langit pertama. Di langit yang pertama, Azazil pun tekun beribadah. Maka Allah menganugerahkan kepadanya sayap untuk kemudian bisa terbang. Kemudian Allah menyuruhnya untuk tinggal di langit kedua seraya beribadah kepada Allah selama 1.000 tahun. Singkat cerita, tiap-tiap lapisan langit ia tempati untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Inilah penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihi salam menurut kebanyakan para ulama.
Saat Azazil diangkat ke langit, di situ pula Allah menciptakan makhluk lain yang bernama Janna, yang berasal dari bangsa jin. Janna mengisi bumi selama 70.000 tahun lamanya, hingga akhirnya melahirkan anak cucu. Kemudian Janna merasa sombong dan kufur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mematikan makhluk yang bernama Janna tersebut. Kemudian sebagai pengganti Janna, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama Banul Janna atau Bananul Janna. Banul Janna mendiami bumi selama 18.000 tahun, hingga akhirnya dimatikan oleh Allah karena sombong dan berbuat kerusakan. Sementara itu di atas langit, Azazil dan malaikat masih khusyuk beribadah. Hingga pada suatu waktu, Azazil mengajukan satu permohonan kepada Allah untuk diturunkan ke lapisan langit ke-6 dan berbuat kebaikan kepada Allah. Maka Allah pun mengabulkan permohonan Azazil tersebut. Kemudian Azazil turun bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Singkat cerita, setelah merasa cukup melakukan ibadah di langit ke-6, Azazil memohon kepada Allah untuk diturunkan ke langit ke-5 dan seterusnya hingga sampailah ia ke langit dunia. Setelah di langit dunia, Azazil kembali memohon kepada Allah Ta'ala untuk diturunkan lagi ke bumi. Ia melakukan permohonan sebagai berikut. Ia melakukan permohonan berbunyi, "Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini dan para malaikat untuk berbuat kebaikan ke hadirat-Mu di muka bumi itu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Azazil tersebut. Maka diturunkanlah ia bersama para malaikat pengiringnya untuk melakukan peribadatan dan menebar kebaikan di muka bumi. Setelah sebelumnya Bananul Jannah dimatikan karena berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya, Azazil mengungkapkan isi hatinya yang bahwa dia sangat betah dan nyaman tinggal di bumi. Hingga ia kembali memohon kepada Allah untuk tetap tinggal dan hidup selamanya menempati bumi dan berbakti kepada Allah. Hingga pada suatu waktu Allah menurunkan keterangan kepada Azazil yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut kebanyakan para ulama, bahwa yang dimaksud khalifah pada surat Al-Baqarah di atas adalah Nabi Adam. Ia akan menggantikan iblis yang sebelumnya berbuat kerusakan di bumi. Ia nantinya yang akan menjalankan syariat Allah di muka bumi. Disebut dengan khalifah karena Nabi Adam alaihi salam nantinya juga akan digantikan khalifah setelah dirinya. Setelah mendengar hal itu, Azazil menghasut para malaikat dan mengatakan kepada Allah untuk tidak menjadikan khalifah di muka bumi ini karena takut akan membuat kerusakan seperti yang sudah-sudah. Namun sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui daripada makhluknya. Setelah penciptaan Adam alaihissalam, Allah memberikan pengetahuan dan ilmu yang luar biasa pada dirinya. Di saat itu pula Allah menyuruh Azazil dan malaikat untuk menguji Adam alaihissalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Alhasil Adam pun bisa menjawabnya. Setelah kejadian tersebut, para malaikat mengagumi kepintaran Adam. Karena keutamaan Adam inilah Allah menyuruh para malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam. Sontak para malaikat pun bersujud kepada Adam atas perintah Allah kecuali Azazil. Azazil menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Atas kesombongannya itu Azazil mengatakan kepada Allah, "Aku lebih kuat dan mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari saripati tanah."
Allah murka dan melaknat Azazil menjadi iblis atas keangkuhan dan kekufurannya. Itulah tadi kisah singkat Tabirun Nasar dan beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mengisi bumi ini. Namun kebenarannya hanya Allah lah yang mengetahui. Sebagai manusia yang berakal dan beriman, kita bisa mengambil pengetahuan dan hikmah saja untuk dijadikan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.